Nah, mengapa itu semua umat manusia membutuhkan keselamatan itu? Dan keselamatan ini adalah kebutuhan terbesar dari seluruh umat manusia. Ya, manusia mempunyai banyak kebutuhan, bukan? Kebutuhan ekonomi, kebutuhan akan kesehatan, kebutuhan akan kesembuhan, kebutuhan itu secara primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan fisik, kebutuhan rohani, dan sebagainya. Ada macam-macam kebutuhan, kebutuhan jasmani, dan lain-lain. Tetapi kebutuhan yang terbesar dari umat manusia adalah kebutuhan akan keselamatan. Apa sebabnya? Ada 3 sebab itu. Mengapa manusia membutuhkan keselamatan dan mengapa keselamatan ini merupakan kebutuhan yang terbesar, yang paling penting untuk manusia. Ada 3 sebabnya. Yang pertama, sebab pertama, kenapa kita perlu diselamatkan? Karena kita terpisah dari Allah. Kita terpisah dari Allah. Itu sebabnya kita perlu keselamatan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini yang pertama. Manusia itu terpisah dari Allah oleh karena dosa. Dosa memutuskan hubungannya sama sekali dari penciptanya, dari sumber hidupnya, dari sumber berkatnya, dari segalanya, yaitu dari Allahnya. Oleh karena itu manusia perlu diselamatkan. Dari sebab yang pertama ini kita bisa melihat sedikit bahwa salah satu aspek dari keselamatan rupanya adalah memulihkan kembali hubungan atau persekutuan antara manusia yang berdosa ini dengan penciptanya, bukan? Dengan Allah. Mengembalikan, memulihkan kembali hubungan itu dengan Allah. Dari aspek ini kita bisa melihat sedikit maksud keselamatan. Sebab yang kedua dalam Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat 18, di sana ditulis mengenai manusia. Itu manusia dikatakan apa menurut Efesus 4 ayat 18? Pengertiannya gelap, bukan? Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, pengertiannya yang gelap. Gelap tentang apa? Gelap tentang Allah. Dari aspek ini kita bisa melihat sedikit maksud keselamatan. Sebab yang kedua dalam Efesus pasal 4, Efesus 4 ayat 18, di sana ditulis mengenai manusia. Itu manusia dikatakan apa menurut Efesus 4 ayat 18? Pengertiannya gelap, bukan? Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Nah, pengertiannya yang gelap. Gelap tentang apa? Gelap tentang Allah. Jadi di sini sebab yang kedua manusia perlu diselamatkan karena manusia tidak mengenal Allah.
tidak mengenal Allah. Oh, orang tidak akan mengatakan dia tidak mengenal Allah. Semua orang yang beragama akan mengatakan mereka mengenal Allah lewat agamanya masing-masing, bukan? Tapi di sini persoalannya, pengenalan akan Allah bukan karena kita beragama. Pengenalan akan Allah adalah karena kita diselamatkan. Kenapa manusia perlu diselamatkan? Karena manusia tidak mengenal akan Allah. Efesus 4 ayat 18. Itu dalam Injil Yohanes. Yesus waktu berdoa, dia berdoa satu doa yang dulu saya tidak mengerti maksudnya. Beberapa kali saya membaca ini dulu, baru saya mengerti bahwa yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan. Coba kita lihat Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal kita boleh artikan dengan kata lain adalah keselamatan, bukan? Inilah keselamatan itu, yaitu bahwa mereka mengenal siapa? Siapa untuk saudara itu? Mengenal Engkau, bukan? Tertulis apa tuh di Alkitab, saudara? Mengenal Engkau. Siapa Engkau di sana? Satu-satunya Allah yang benar. Itu keselamatan. Mengenal Allah. Kenapa manusia tidak selamat? Kenapa manusia binasa? Karena tidak mengenal Allah. Karena manusia tidak mengenal Allah, maka manusia perlu diselamatkan. Mengapa manusia tidak mengenal Allah? Yaitu tadi, karena pikirannya gelap. Digelapkan oleh dosa, dibutakan oleh iblis. Misalnya di dalam itu 2 Korintus ya, itu ada dijelaskan bahwa semua orang yang lahir ke dunia ini mereka buta secara rohani. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Ini keadaan manusia. Pikirannya buta. Orang buta itu gelap, tidak bisa melihat. Manusia juga tidak bisa melihat Allah, tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa mengetahui Allah sebenarnya. Oleh karena dosa itu. Karena itu manusia perlu diselamatkan. Sebab yang ketiga, di dalam Roma pasal 1. Roma 1 ayat 21 sampai 31. Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Roma 1 ayat 21 sampai 32. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tapi mereka menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan merupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Dan seterusnya, itu daftar dosa manusia sampai dengan ayat 32. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Nah, ini apa? Apa artinya ini? Di dalam dosanya manusia itu sebetulnya tidak seperti Allah. Bukan? Karena manusia tidak seperti Allah. Kelihatan lebih seperti apa itu menurut uraian dalam Roma tadi? Di dalam dosanya manusia lebih seperti binatang, bukan?
lebih seperti binatang. Kalau melihat daftar dosa yang mereka perbuat di sana. Seharusnya manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah seharusnya lebih menyerupai Allah di dalam tingkah lakunya, perbuatannya, moralnya, hidupnya, dan sebagainya. Lah ini di dalam Roma itu terang-terangan Paulus menulis. Di sana firman Allah menegaskan, manusia sudah tidak seperti Allah lagi, tetapi lebih seperti binatang, lebih seperti iblis. Itulah sebabnya manusia perlu diselamatkan. Dari segi ini, diselamatkan berarti juga dikembalikan kepada keadaannya semula, yaitu seperti Allah, bukan? Dalam hal ini kita bisa menyadari ya, bahwa di bumi ini, mestinya makhluk yang paling ditakuti itu siapa? Sering orang-orang takut kepada macan. Kalau berjalan di hutan takut kepada macan atau takut kepada ular. Ada yang kalau di sungai takut kepada buaya, bukan? Tetapi yang paling ditakuti seharusnya adalah makhluk yang bernama manusia. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke kebun binatang karena waktu itu saya ingin rilaks sedikit, ingin rekreasi sedikit. Saya mengunjungi kebun binatang karena memang saya senang melihat binatang-binatang ciptaan Tuhan, melihat alam dan sebagainya, itu saya senang. Saya pergi ke kebun binatang, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, tapi waktu itu satu kebun binatang di Hawaii. Di Hawaii, Amerika Serikat. Nah, masuk ke kebun binatang di Hawaii itu, di Honolulu, tidak usah bayar. Honolulu itu ibu kota dari Hawaii itu. Tidak usah bayar. Siapa saja yang mau masuk, masuk aja. Intinya bebas di sana. Nah, saya coba masuk dan coba ingin melihat-lihat binatang-binatang yang ada di dalamnya. Nah, saya dengar di Hawaii itu tidak ada ular. Tidak ada ular. Nah, kalau ingin melihat ular, harus pergi ke kebun binatang. Hanya ada 2 ekor ular, yaitu di kebun binatang itu. Enak itu ya, aman di sana, tidak ada ular. Waktu saya baru memasuki pintu gerbangnya, begitu mulai masuk ke halaman dalam kebun binatang tersebut, ada satu kandang. Kandang itu tertutup. Lantas di bagian luar kandang itu ada satu papan yang diberi tulisan. Nah, saya mendekat ke papan itu karena saya ingin tahu binatang apa yang disimpan di dalam kandang itu, bukan? Biasanya dalam kebun binatang itu kan tiap kandang kan ada keterangannya. Misalnya beruang, ditulis beruang dari mana asalnya, ya negara mana, beratnya berapa. Misalnya kandang ini, oh ini macan Sumatera misalnya ya. Yang ini macan Jawa, yang ini ya burung apa misalnya. Itu biasanya ada keterangannya. Nah, waktu itu saya ingin tahu ini kandang apa, karena dilihat dari jauh tidak kelihatan binatangnya karena tertutup. Lantas saya mendekat, loh ada keterangannya di luar. Tidak disebut namanya binatang itu, hanya disebut begini: the most dangerous animal. Binatang yang paling berbahaya. Wah, saya ingin tahu. Lantas saya masuk, menjenguk ke dalam. Waktu saya masuk ke dalam, ada pintunya terbuka, boleh lihat ke dalam itu, lihat ke dalam. Wah, saya kaget sekali melihat binatangnya itu. Kaget sekali. Ya. You tahu binatangnya di dalam itu, dalam kandang itu, ternyata isinya itu kosong, kandang itu. Cuma ada cermin besar. Ya. Cermin besar, mungkin sebesar pintu ini cermin itu. Jadi kalau kita melongok ke dalam, akan tampaklah binatang itu. Siapa? Diri kita sendiri. Binatang yang paling berbahaya itu adalah manusia. Ya kan, adalah kita sendiri. Tadinya kan kita ingin tahu the most dangerous animal, binatang yang paling berbahaya. Wah, kayak apa rupanya? Binatang apa ini? Kita coba lihat. Loh, tahu-tahu cermin besar. Loh, diri kita sendiri. Ya, inilah manusia. Manusia memang sudah tidak menyerupai Allah sebagaimana seharusnya.
seperti waktu pertama diciptakan, tapi lebih menyerupai binatang sudah. Malahan lebih berbahaya daripada binatang yang paling berbahaya. Manusia itu sudah lebih jahat daripada binatang yang paling jahat. Itulah sebabnya kenapa manusia perlu diselamatkan. Itulah sebabnya kenapa Paulus menulis dalam Roma 1 ayat 21-32 itu. Nah, ini keadaan kita, keadaan manusia. Sangat mengerikan itu. Sangat mengerikan. Ini gambaran kita yang sesungguhnya. Baca lagi nanti Roma itu 1 ayat 21-32 dan renungkan baik-baik. Itu gambaran, bukan gambaran orang-orang di kota Roma pada 2000 tahun yang lalu. Ya, gambaran mereka, tapi juga gambaran kita sekarang. Semacam itu. Kalau kita tidak seperti itu, kita tidak usah diselamatkan lagi. Mau diselamatkan dari apa lagi, bukan? Justru karena kita dalam keadaan semacam itu, perlu, sangat perlu diselamatkan. Sehingga Kristus harus mati di kayu salib. Baik, nah dengan demikian, kalau manusia mau menerima keselamatan yang diberikan oleh Allah, yang ditawarkan oleh Allah, mau menerima itu dengan iman, apa akibatnya atau hasilnya bagi manusia? Ya juga ada 3. Hasil keselamatan atau akibat dari keselamatan itu terhadap manusia adalah, pertama, manusia dipulihkan. Kalau tadi karena dosa manusia dipisahkan dari Allah, nomor 1, bukan? Kalau yang pertama itu karena dosa manusia terpisah dari Allah, maka sekarang kalau manusia itu mau menerima keselamatan, hasilnya ialah karena Kristus. Nah, sekarang karena Kristus manusia dipulihkan kepada Allah. Dipulihkan kepada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Gitu. Tadinya terpisah, sekarang bisa bersekutu kembali, berhubungan kembali dengan Allah. Efesus 2 ayat 13. Efesus 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh dari siapa? Dari Allah. Tidak punya pengharapan itu. Kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ini hasil dari keselamatan. Dulu terpisah dari Allah karena dosa, sekarang ya, dekat dengan Allah karena Kristus. Dipulihkan kembali, dikembalikan kepada Allah. Hasil yang kedua, kalau tadinya karena dosa manusia itu pikirannya gelap sehingga tidak dapat mengenal Allah, bukan? Maka sekarang kalau manusia itu diselamatkan, manusia itu karena Kristus dapat mengenal Allah kembali. Karena Kristus manusia mengenal Allah kembali. Itu keselamatan. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, tadi sudah kita baca itu doa dari Tuhan Yesus, supaya mereka itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 tadi itu ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Caranya untuk mengenal Allah yang benar lewat Yesus Kristus. Karena Yesus Kristuslah yang diutus oleh Allah, bukan yang lain. Itu hasil keselamatan. Yang ketiga, hasil dari keselamatan. Kalau tadi karena dosa manusia itu tidak seperti Allah, bukan? Tapi lebih seperti binatang, bahkan lebih dari binatang. Maka sekarang lewat keselamatan, apa hasilnya? Nah, ini yang ketiga. Di dalam Kristus manusia menjadi seperti Allah kembali. Manusia akan kembali menyerupai gambar Allah seperti mula-mula diciptakan. Ya kan? Jadi kan manusia kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu kan dijadikan baru.
menyerupai Allah kembali. Jadi sifat-sifatnya sudah berubah menyerupai sifat-sifat Allah dalam kasih, dalam kesucian, tujuan hidupnya, cara berpikirnya, pandangannya terhadap dosa, semuanya itu berubah itu ya, lain. Dulu hidup dalam nafsu, segala macam itu nafsu kebinatangan. Sekarang hidup di dalam ya, roh Allah, di dalam kesucian, kekudusannya roh Allah dan sebagainya. Roma pasal 8 ayat 29. Ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah ini, orang yang diselamatkan akan menjadi serupa kembali dengan Allah, serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Dan Yesus mengatakan siapa yang melihat dia sama dengan melihat Allah. Jadi kalau dikatakan di sana orang yang diselamatkan akan dijadikan serupa dengan Kristus, sama saja dijadikan serupa kembali dengan Allah. Itu bukan wajahnya ya, tapi sifat-sifatnya. Kita akan memiliki tabiat ilahi. Kalau dulu waktu kita belum diselamatkan, kita hanya mempunyai tabiat binatang, tabiat kebinatangan, boleh dibilang begitu. Nah sekarang setelah diselamatkan, kita akan memiliki tabiat ilahi. Tabiat ilahi. Itulah sedikit tentang kita di dalam keselamatan. Kita sebagai pihak yang ikut terlibat, bukan? Itu sebagai pihak yang diselamatkan. Dan kita lantas yang kedua, tentang juru selamat. Ini tidak lain siapa? Kristus. Ini Kristus, Yesus sendiri, juru selamat dunia. Yesus Kristus, sang juru selamat. Nah, mengenai Yesus Kristus kita sudah bahas panjang lebar, terutama di dalam doktrin kristologi yang sudah kita pelajari secara panjang lebar, secara dalam-dalam. Dalam doktrin kristologi kita sudah mengetahui cukup banyak siapakah Yesus Kristus itu. Bukan hanya siapakah dia, tapi juga bagaimanakah karya-karyanya, terutama yang berkaitan dengan keselamatan itu, karya Kristus, penderitaan Kristus sampai kematiannya di atas kayu salib, dan kebangkitannya juga, dan seterusnya. Itu banyak kita bahas di dalam kristologi. Yang paling penting, saudara masih ingat, yang paling penting di sini yaitu karya Kristus di atas kayu salib yang menghasilkan keselamatan buat kita, bukan? Yang mengerjakan, menyelesaikan keselamatan buat kita. Ada 4 karya. Yang pertama, redempsi, itu penebusan. Ini pekerjaan Kristus di atas kayu salib terhadap dosa. Ini suatu penebusan adalah membebaskan atau membeli kita kembali dari dosa lewat pembayaran suatu harga. Harga yang dibayarkan itu apa? Bukan emas, bukan perak, tetapi darahnya sendiri yang mulia. Masih ingat bukan? Pekerjaan Kristus yang kedua disebut propisiasi. Ini pekerjaan Kristus di atas kayu salib terhadap Allah Bapa, sehingga tuntutan Allah yang suci, Allah yang penuh kasih, menuntut supaya dosa manusia dihukum, supaya kalau manusia ingin diselamatkan. Maka Kristus yang sudah menjadi korban karena dosa memuaskan tuntutan Allah.
tuntutan kesucian Allah dipuaskan, dosa itu ditanggung oleh Dia, dosa manusia. Sehingga Allah yang suci itu puas melihat dosa dihukum, keadilannya dilaksanakan. Maka sekarang Allah bisa melimpahkan kasih-Nya untuk menyelamatkan kita, bukan? Pekerjaan Kristus yang ketiga, rekonsiliasi. Ini pekerjaan Kristus yang ditujukan terhadap manusia, yaitu mengubah mengubah status hubungan manusia dengan Allah. Kalau dulu sebelum Kristus mati di kayu salib, sebelum menjadi korban karena dosa, manusia itu adalah seterunya Allah. Karena manusia itu berdosa. Karena Kristus sudah menjadi korban karena dosa manusia itu, maka sekarang hubungan manusia dengan Allah bisa diubah. Tidak lagi sebagai seteru. Kalau manusia mau menerima Kristus, sekarang manusia bisa menjadi anak Allah. Lantas pekerjaan Kristus yang ketiga, destruksi. Ini pekerjaan Kristus yang ditujukan terhadap iblis. Destruksi, penghancuran, pembinasaan, membinasakan pekerjaan iblis. Waktu Kristus mati di kayu salib, Dia membinasakan pekerjaan iblis itu. Dia meremukkan kepala ular itu pada kayu salib, sehingga manusia dapat diselamatkan. Nah, itu inti yang terpenting dari karya Sang Juru Selamat, itu Kristus, untuk menyelamatkan kita. Terutama penderitaan, kematiannya di atas kayu salib sampai dengan kebangkitannya. Sudah? Sekarang yang ketiga. Kita akan lihat sekarang faktor yang ketiga di dalam soteriologi, yaitu mengenai keselamatan itu sendiri. Bagaimana terjadinya keselamatan itu sebetulnya? Sebetulnya sangat sederhana. Harus ada kerjasama antara kedua belah pihak ini, yaitu antara kita yang perlu diselamatkan dan antara Allah yang memberikan juru selamat. Allah itu memberikan anugerah, bukan? Allah memberikan anugerah. Anugerah Allah itu kan Kristus Yesus. Pemberian Allah itu kan Kristus Yesus. Nah, kalau Kristus Yesus atau anugerah Allah ini diterima oleh kita yang perlu diselamatkan, diterima oleh kita, nerimanya anugerah Allah itu dengan apa? Dengan tangan ini kan tidak mungkin. Dengan tangan hati kita. Tangan hati kita itu apa namanya? Bagaimana saudara menerima anugerah Allah? Dengan iman, dengan percaya, bukan? Nah, percaya atau iman itulah tangan hati yang diulurkan untuk menerima Kristus, untuk menerima anugerah Allah. Jadi dari pihak Allah ada pemberian, namanya anugerah. Dari pihak kita ada iman untuk menerima anugerah yang ditawarkan oleh Allah itu. Dari pihak kita ada iman. Nah, sekarang kalau anugerah ini ketemu dengan iman, atau anugerah ini ditambah dengan iman, dari pihak Allah ada anugerah, dari pihak kita ada iman, maka apa yang akan terjadi? Ada keselamatan. Lihat, sekarang sudah bisa lihat, keselamatan itu semata-mata oleh anugerah Allah yang diterima dengan iman.
bukan dengan perbuatan. Saudara tidak bisa memperoleh anugerah itu dengan perbuatan. Hadiah itu tidak didapat karena saudara bekerja, tapi hanya diterima saja, bukan? Malah kalau saudara bekerja untuk dapat hadiah itu malah tidak diberikan hadiah, bukan hadiah namanya itu, upah. Keselamatan itu adalah anugerah, adalah hadiah. Malah lebih dari hadiah, itu hadiah yang tidak pantas diterima, namanya anugerah. Di anugerah dari Allah diterima dengan iman oleh kita, menghasilkan keselamatan. Inilah rumus keselamatan. Formula keselamatan. Dari pihak Allah ada anugerah. Dia memberikan anugerah, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dari pihak kita harus ada respons, menyambut itu. Ada iman, ada percaya, mau menerima Tuhan Yesus. Nah, kalau ada anugerah dan ada iman, jadilah keselamatan. Jadi, keselamatan itu terjadi atau dialami oleh seseorang atau dimiliki oleh seseorang berdosa pada saat dia percaya. Begitu dia percaya, begitu dia selamat. Begitu dia menerima anugerah itu, pada saat itu juga dia selamat. Jadi kita bisa mencatat di sini bahwa pada saat kita percaya terjadi satu transformasi. Bukan reformasi ya. Kalau reformasi itu dibaharui, tapi barangnya tetap. Reformasi itu begini, kalau saya punya mobil saya sudah tahun 46 misalnya. Pernah lihat sedan tahun 46 yang sudah bobrok, lantas saya kerii lagi, saya bersihkan, saya kasih cek yang baru, ya kan? Itu reformasi. Cuma dicek saja, dari luar kelihatannya wah kok baru, tapi barang itu mau dihidupkan, ya boleh jalan sebentar sudah mogok lagi, bukan? Jalan sebentar sudah mogok lagi. Nah, keselamatan bukan reformasi, tapi keselamatan adalah transformasi, diubah total. Ibaratnya mobil dikasih mesin baru, kita dijadikan orang baru. Jadi pada saat seorang berdosa percaya menerima Kristus sebagai juru selamatnya, pada saat itu terjadi satu transformasi luar biasa dalam hidupnya. Pada saat itu juga terjadi satu perubahan besar dalam hidupnya, yaitu dulunya dia orang yang akan binasa, sekarang dia adalah orang yang selamat. Jadi keselamatan itu bukan proses, bukan proses makin lama makin selamat begitu ya. Tidak. Begitu percaya sudah selamat. Tidak bertambah selamat, tidak ada istilah bertambah selamat itu. Bukan proses. Bukan seperti orang bikin kue, ada prosesnya. Tambah lama tambah matang kuenya. Enggak. Begitu percaya langsung selamat. Bukan proses. Yang kedua, bukan juga kemajuan. Bukan karena itu kita percaya lantas itu tambah maju di dalam keselamatan. Dulu kita jauh sekali dari keselamatan, sekarang makin hari makin maju di dalam keselamatan kita. Tidak. Juga itu keselamatan tidak ada hubungan dengan keturunan. Keselamatan diterima dengan iman, bukan karena kita ini keturunan Kristen misalnya. Oh, itu saya, nenek saya, mbah saya orang Kristen, ayah saya, ibu saya orang Kristen. Jadi saya sudah Kristen sejak dari lahir, sejak dari perut ibu. Sering saya mendengar kesaksian macam begitu. Sering saya membaca kesaksian macam begitu bahkan. Itu sangat menggelikan ya. Artinya orang itu belum mengerti bagaimana dia dapat diselamatkan. Bagaimana diselamatkan itu dia belum mengerti. Dan kebanyakan orang macam begitu belum diselamatkan memang. Mengerti? Karena keselamatan tidak ada hubungannya dengan proses, tidak ada hubungannya dengan keadaan tambah baik. Bertambah baik, dulu saya jelek sekali, buruk sekali, jahat sekali, sekarang tambah baik. Tidak ada hubungannya dengan itu. Keselamatan juga tidak ada hubungannya dengan
siapa perut Kristen atau bukan Kristen yang mengandung saya, tidak ada hubungannya dengan itu. Keselamatan adalah karena iman. Diterima dengan iman. Bagaimana kita tahu semua ini, bahwa ini demikian? Dari wahyu, dari firman Allah, dari Alkitab ini. Sekarang ini kita akan mencatat 33 apa? Ya, mungkin kita bisa bilang 33 kejadian atau peristiwa atau berkat, ya. Yang terjadi, yang dialami oleh kita, oleh orang berdosa, oleh seseorang berdosa pada saat orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Entah dia menyadari atau tidak menyadari, ke-33 perkara ini terjadi di dalam hidup dia pada saat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apa saja ke-33 perkara yang terjadi di dalam hidup seseorang pada saat dia percaya kepada Tuhan Yesus? Coba kita lihat satu persatu sekarang. Pertama, nanti ya, kedua dan seterusnya sampai yang ke-33. Kita harap kita bisa segera menyelesaikan ini. Yang pertama, perkara apa yang terjadi pada saat seseorang percaya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, pada saat seseorang percaya pada Yesus, yang pertama yaitu dia itu masuk ke dalam rencana kekal Allah. Dia masuk ke dalam rencana kekal Allah. Masuk ke dalam rencana kekal Allah. Barangkali ini tidak disadari, tapi yang jelas itu terjadi. Menurut firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Efesus 1 ayat 4 sampai 9. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. 6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. 8. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 9. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, jelas ayat-ayat ini mengenai keselamatan, bukan? Tetapi perhatikan itu, kata-kata ini mulai dari ayat 4. Sebelum dunia dijadikan, kan Dia telah memilih kita. Dalam ayat 5 ada kerelaan kehendaknya. Dalam ayat 6, dalam ayat 7 sekarang, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 9 sekarang, menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Nah, ini yang terjadi
di dalam hidup seseorang pada waktu dia, pada saat dia, pada ketika, pada momen dia menerima Yesus, dia langsung masuk ke dalam rencana kekal Allah. Itu pertama. Sekarang yang kedua, apa yang terjadi pada saat orang percaya kepada Kristus? Yang terjadi yaitu dia terpilih. Dia menjadi orang yang terpilih. Menjadi orang yang terpilih oleh Allah. 1 Petrus 1 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Lihat di sini. Orang Kristen yang tersebar di Pontius, di Galatia, di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, Asia, dan Bitinia itu disebut orang-orang yang dipilih. Dan juga di dalam Roma pasal 8 ayat 29, Roma 8:29 ayat itu mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Nah, ayat ini mengatakan pada saat orang percaya kepada Kristus, dia menjadi orang yang terpilih. Nah, ini tidak berarti tidak berarti bahwa Allah itu yang menentukan siapa masuk surga, siapa masuk neraka. Bukan. Ya, ini memang doktrin pemilihan Allah ini yang disebut predestinasi. Doktrin predestinasi, ditentukan lebih dulu, dipilih lebih dulu oleh Allah. Itu memang cukup sulit dimengerti. Tapi saya yakin itu tidak berarti Allah semenang-menang memilih dan menentukan orang siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka, bukan? Kalau memang dipilih begitu, nah, tidak guna Injil diberitakan. Tapi saya yakin begini itu sebabnya. Kenapa orang yang percaya lantas disebut, oh, kamu dipilih oleh Allah? Ya. Bukan berarti Allah menentukan kamu masuk surga atau masuk neraka. Bukan, tapi sebabnya begini. Saya merasa itu didasarkan kepada kemahatauan Allah. Allah maha tahu, bukan? Maksudnya, maha tahu itu Allah tahu segala-galanya sejak kekal sampai kekal. Jadi, dari sejak kekal zaman dulu itu, Allah sudah tahu bahwa nantinya akan lahir seorang, misalnya seorang laki-laki bernama Anto. Nanti Anto pada usia 24 tahun misalnya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Allah sudah tahu. Sebetulnya Allah sudah tahu. Nah, ini bukan didasarkan kepada kedaulatan Allah memilih Anto masuk surga atau neraka, tapi hanya didasarkan kepada kemahatauan Allah bahwa Anto nantinya, kalau dia lahir dan besar, dia akan memilih untuk percaya kepada Kristus, ya kan? Allah sudah tahu. Itulah sebabnya pada waktu Anto percaya, Anto lantas dikatakan engkau dipilih oleh Allah. Bukan didasarkan kepada kedaulatan Allah atau kewenangan untuk menentukan seseorang masuk surga atau neraka, tapi ditentukan oleh kemahatauannya lebih dulu. Kira-kira begini. Misalnya ruangan ini adalah ruang keselamatan, ya kan? Barang siapa yang melangkah masuk, maksudnya menerima dengan iman, melangkah masuk ke dalam anugerah Allah dalam keselamatan. Nah, di pintu sini ada tulisan, kamu telah dipilih sebelum dunia diciptakan. Tetapi itu setelah saya masuk ke dalam ruangan ini, bukan? Setelah saya memilih untuk percaya. Nah, sebelum saya percaya, saya berada di luar ruangan ini, saya tidak tahu kalau saya dipilih atau tidak. Saya tak tahu. Saya di luar ruangan ini. Anugerah Allah ditawarkan. Dan kemudian saya itu mau percaya. Nah, pada waktu saya percaya, ibaratnya melangkah masuk, bukan? Ke dalam keselamatan. Waktu saya percaya dan saya menoleh, loh, ada tulisan, kamu telah dipilih. Tetapi itu setelah saya melangkah masuk. Dikatakan demikian. Terang ini? Nah, itu yang terjadi dengan orang percaya. Makanya kita bersyukur ya, bahwa kita disebut orang-orang yang dipilih. Yang ketiga sekarang, pada waktu seorang percaya, perkara apa yang terjadi yang ketiga? Diperdamaikan dengan Allah.
diperdamaikan dengan Allah. Roma 5. Roma 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dengan Allah. Peace with God. Diperdamaikan dengan Allah. Nah, ini yang terjadi dalam hidup kita. Sebelum percaya, saudara seteru Allah, musuh Allah. Sebelum percaya. Pada saat saudara percaya, langsung itu diubah. Saudara diperdamaikan dengan Allah. Bukan Allah diperdamaikan dengan saudara. Allah tidak perlu diperdamaikan dengan saudara. Allah tidak salah. Kita yang perlu diperdamaikan dengan Allah. Nah, itu terjadi pada saat saudara percaya, saudara tidak lagi menjadi seteru Allah, tapi sudah diperdamaikan dengan Dia. Nomor 3. Nomor 4 sekarang. Nomor 4. Pada waktu seorang percaya kepada Kristus, apa yang terjadi? Nomor 4. Ditembus. Bukan? Orang itu ditembus. Sebelum percaya kepada Kristus, semua orang adalah di bawah kuasa dosa, budak dosa. Pada saat dia percaya, dia dibebaskan dari dosa. Ditebus. 1 Petrus 1, masih ingat ayatnya? Di mana itu? 1 Petrus 1 ayat 18, bukan? Ayat 18. Debbie ketemu, tolong dibacakan. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19. melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas itu terjadi. Makanya orang-orang yang percaya disebut anak-anak tebusan, orang-orang tebusan. Yang belum percaya tidak bisa disebut anak tebusan, karena perkara itu belum terjadi dalam dia. Nomor 5 sekarang. Nomor 5. Pada saat seorang percaya kepada Kristus, dia itu dihubungkan kembali dengan Allah, atau dihubungkan kembali kepada Allah. Bisa berhubungan kembali dengan Allah. Mengapa? Karena Allah tidak murka lagi sekarang. Murkanya sudah reda. Dia sudah dipuaskan oleh kematian Kristus di kayu salib. Jadi kalau saudara menerima kematian Kristus di kayu salib sebagai korban dosa saudara, maka Allah tidak murka lagi kepada saudara. Allah akan puas. Allah reda murkanya, dan saudara bisa kembali berhubungan dengan Allah. Jadi semua dosa saudara sudah dihapuskan. Dihapuskan oleh darah Kristus, oleh korban darah Kristus. Di mana itu? 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ayat ini bagus sekali untuk dihafalkan. 1 Petrus 2 ayat 24. Anto bisa bacakan ya? Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya, cukup sampai di sana. Nah, karena Yesus telah memikul dosa kita di kayu salib, maka kita yang mau percaya kepada Dia bisa berhubungan kembali dengan Allah. Allah tidak menuntut apa-apa lagi dari kita, karena Allah sudah puas. Hukuman dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Nomor 6 sekarang. Apa yang terjadi pada saat seseorang percaya kepada Kristus? Nomor 6. Kita dipersatukan dengan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus. Roma pasal 6 ayat 6. Roma pasal 6 ayat 8. Mungkin kita baca ayat 8.
Mulai ayat 6 sampai dengan ayat 8. Basement sudah ketemu. Roma 6 sampai 8. 6 ayat 6 sampai 8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ya, apakah saudara menyadari? Ya, mungkin tidak disadari. Pada waktu saudara percaya dengan Kristus, saudara telah dianggap mati bersama-sama dengan Kristus di kayu salib. Maksudnya mati terhadap dosa. Maksudnya saudara sudah disalibkan terhadap dosa, sudah mati terhadap dosa, tidak bisa lagi hidup terhadap dosa bersama Kristus, dipersatukan dengan Kristus. Nah, kalau sekarang saudara hidup, saudara itu juga hidup bersama dengan Kristus bagi Allah, bagi satu hidup yang baru. Nah, sebetulnya ini arti daripada baptisan. Misalnya dalam baptisan air, baptisan selam ya, orang ditenggelamkan ke dalam air lantas dibangunkan lagi. Itu sebetulnya satu simbol belaka, satu lambang bahwa sebagai orang percaya, dia menyamakan dirinya mati dikubur bersama Kristus. Lantas bangkit hidup kembali ke dalam satu hidup yang baru bersama Kristus juga. Itu arti dari baptisan. Sebagai orang percaya, saya menyamakan diri saya mati bersama Kristus, mati terhadap hidup lama saya, terhadap itu dosa-dosa saya, dan sekarang saya bangkit hidup kembali bersama Kristus juga dalam satu hidup yang baru, hidup bagi Allah. Itu artinya baptisan. Tidak ada yang sakral, yang mistik-mistik di dalam baptisan, itu tidak ada. Nah, perkara setelah dibaptis kita merasa lebih lega, itu kan perasaan yang menyusul setelah adanya satu tindakan kesaksian semacam demikian, ya kan? Sama seperti misalnya saudara dalam hati punya unek-unek, lantas setelah itu dilepaskan, dikeluarkan dalam bersaksi di muka umum atau di muka gereja, kan lega, merasa lega, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya. Ya itu tidak apa-apa, soal lain. Tapi tidak ada yang sakral dengan itu. Lantas yang nomor berapa sekarang? Yang ketujuh. Pada saat seorang percaya kepada Kristus, ini yang terjadi. Pada saat itu juga dia dibebaskan dari hukum Taurat. Kalau belum percaya kepada Kristus, semua orang hidup di bawah hukum Taurat, ya kan? Mau selamat? Kamu belum percaya pada Tuhan Yesus atau tidak mau percaya pada Tuhan Yesus, silakan. Pakai caramu sendiri, silakan kamu melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, bukan? Kalau kamu bisa melakukan semua hukum Taurat dengan sempurna, silakan masuk surga. Misalnya, jangan menyembah ilah lain. Jangan itu membuat patung-patung berhala. Jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Kuduskanlah hari Sabat misalnya. Kemudian hormatilah ayah ibumu. Jangan berzinah misalnya. Jangan membunuh. Jangan bersaksi dusta, jangan mengingini akan milik orang lain. Apakah kita sudah sempurna bisa melakukan ini semua? Walaupun umpamanya dari sekarang sampai mati kita sempurna melakukan itu, bagaimana dari sekarang sampai sebelum? Sampai sebelumnya. Kita sudah jatuh di sana, bukan? Tetapi untuk orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, puji Tuhan, dia tidak perlu lagi berada di bawah hukum Taurat itu. Hukum Taurat tidak lagi berkuasa atas dia. Sekarang dia dibebaskan dari hukum Taurat. Karena kita sudah memiliki Kristus, kegenapan dari hukum Taurat.